Halo, selamat siang sahabat semua. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Ya, ada dua peristiwa besar yang terjadi hari Kamis 8 Januari kemarin terkait dengan masalah ijazah Pak Jokowi. Peristiwa pertama yaitu dua orang tersangka dari klaster 1 yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mengunjungi Pak Jokowi di Solo dan minta maaf secara langsung. Kemudian saya kompilasikan dengan video peristiwa kedua yaitu Roy Suryo yang melaporkan 7 orang atau terlapor ya, karena belum statusnya tersangka, baru terlapor. Mereka 7 orang itu adalah YouTuber. Sama dengan saya, kami tergabung atau terafiliasi dalam YouTuber Nusantara yang mendukung Pak Jokowi. Jadi seperti apa dua video tersebut sebentar lagi saya putar untuk kita saksikan. Namun mohon teman-teman yang belum like dan belum subscribe, kasih dulu jempol manisnya dong biar saya bersemangat bikin video. Yuk kita simak video berikut ini. Dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mengunjungi rumah Jokowi di Jalan Kutai Utara 1 Sumber Banjarsari Solo. Kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo mendadak sepi dari warga yang biasanya ramai berfoto bersama. Awak media yang biasa meliput pun tak diperkenankan masuk ke area kediaman Jokowi dan hanya diperkenankan memantau dari jalan raya. Kepastian kabar kedatangan dua tersangka ke kediaman Jokowi dibenarkan Ajudan Jokowi Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Ia membenarkan Egy Sujana dan Damai Lubis mendatangi kediaman Jokowi didampingi kuasa hukum Eni dan Neti. Meski demikian, Syarif enggan berkomentar terkait pertemuan antara dua tersangka tersebut bersama Jokowi. Menurutnya pertemuan dilakukan secara tertutup. Namanya ada hari Damai Lubis. Diketahui sebelumnya 8 orang Damai. ditetapkan sebagai tersangka. Kalau nggak mau berdamai, masuk penjara. Dengan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo. Penetapan tersangka dibagi menjadi 2 klaster dan 8 tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE. 5 tersangka di klaster pertama yakni Egy Sujana selaku pengacara, serta 4 aktivis yakni Kurnia Trirohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadila. Orang tua semua. Para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara 6 tahun atau denda 1 Tidak miliar ada anak rupiah. muda, semuanya orang tua. Sedangkan di klaster kedua terdapat 3 tersangka, yakni Roy Suryo, ahli telematika dan mantan Menpora. Ya, ini juga orang tua juga. Tidak tahu diri. Desmond Hasil Holland Sianipar, ahli digital forensik, Apa yang dicari? dan dokter Tua-tua kok nggak kasih contoh. Bodoh sekali. Dan maka pada hari ini mohon didengarkan baik-baik. Nah, ini tersangka yang satu ini. Tanpa kemudian bersifat mendahului pihak kepolisian. Nama-nama terlapor, inisialnya akan saya sebut. Ya, inisial yang pertama adalah A. Inisial yang kedua adalah B. Inisial yang ketiga adalah D. Inisial yang keempat adalah F. Inisial yang kelima adalah L. Inisial yang kelima adalah U. Tuh, Inisial yang berhitung keenam aja adalah U. salah. Dan inisial yang ketujuh adalah V. Pantas nyanyi lagu Indonesia Raya salah. D, F, L, U, V. Itu adalah orang-orang yang kami laporkan. Ini otaknya dan kebanyakan ada di diketok dalam panci bukti kayak penjelasan begini. yang sudah ada di dalam laporan kepolisian nomor STTLB garis miring B garis miring 114 garis miring 2026 SPKT Polda Metro Jaya. Saya jelaskan lagi. Jadi memang ada 2 klaster. Klaster yang pertama saya dituduh berijazah palsu. Ya. Jadi ijazah saya dari S1 dari UGM ini dituduh palsu. Clear ya, jelas betul. Ini ada legalisasinya. Silakan difoto, silakan dianalisis. Ya kalau ada orang ya silakan diuji ELA, silakan diuji luminance gradient, silakan diuji apapun. Kalau ini apa ijazahnya. Kemudian kejujuran ya? Artinya bentuk kejujuran. Kemudian ijazah Bukan S2 kejujuran. saya dari UGM juga ini. Silakan diuji. Silakan diuji juga.
Ini saya magister kesehatan, makanya di belakang saya ada Apa MKes-nya. yang dia tuduhkan ke Pak Jokowi Sebenarnya di depan ada berbalik ke MKes-nya. dia. Dan saya S3. Kenapa saya perlu jelaskan? Bodoh amat, inilah S3 kah? Saya memutuskan S untuk tungtung mengundurkan kah? diri dari partai. S Karena potong saya kah? sekolah menempuh S3 ini. Dan alhamdulillah 4 tahun kemudian saya Banyak lulus kok yang S3 juga, dari Universitas SD, Negeri SMP, Jakarta. SMA, Bisa diuji. S3 juga. Ya, clear ya. Ya. S3 kok kayak begitu jadi kualitasnya. artinya, 1, 2, 3, S1, S2, S3 ada semua ya. Ada semua dan silakan kalau ada ya silakan. Dan kalau ada yang kemudian melakukan itu mari kita buktikan dia berarti apa? Karena dia menuduh ijazahnya palsu. Gitu ya. Kemudian bla bla bla. Yang kedua yang tadi sudah disebut, saya dituduh melakukan korupsi di partai di proyek Di apa? partai apa ayo? Saya justru mengundurkan diri dari partai itu karena mau sekolah tadi. Dia sendiri yang Dan sebut salah korupsi sedikit di dari partai. orang di Partai apa? Yang telah memperoleh 5% sebagai kader terbaik partai. Saya 5% kader terbaik apa dari partai tuh? itu tahun 2016. Dan setelah itu Terbaik saya justru kok cuma 5%. saya izin kepada ketua umum waktu itu untuk mengundurkan diri. karena Terbaik saya- itu 100%, bukan saya memang 5%. hubungannya tidak buruk. Saya hubungannya tetap baik. Dan justru karena hubungan baik itu, maka ketika saya dituduh kemudian melakukan korupsi di Hambalang, alhamdulillah justru nanti akan ada saksi yang sangat prinsipal yang mengetahui persis ketika kasus Hambalang itu beliau berada di KPK. Abraham sama, Dan itu orang akan dia sangat juga. membantu kita akan menjelaskan Roy Suryo tidak termasuk dalam lidik dan tidak ada. Clear banget. Ya, kenapa saya dibikin videonya? Jadi sebenarnya pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE pun masuk dan nanti akan di dalam. Ya tidak apa-apa, itu hak Roy Suryo sebagai warga negara kan, hak hukumnya untuk melapor 7 orang tadi, terserah. Tuduhan-tuduhan mereka, kabar Oh, bohong mereka dan sudah mesti diproses dulu kan. dan itu masuk semua. Jadi makanya Polda Metro Jaya Jadi dengan belum cepat bisa tentu jadi menerbitkan tersangka. LPP. Karena mereka melihat Kalau tuduhan terlapor ijazah iya, palsu tapi adalah- tersangka belum. tuduhan saya terlibat korupsi Hambalang adalah telat, semuanya adalah fitnah dan kabar bohong. Jadi sekali lagi kepada 7 pelaku ya, A, B, D, F, L, U, V siap-siap saja untuk menerima panggilan dari Polda Metro Jaya. Tidak perlu seperti cacing kepanasan, sudah pakai kaos tahanan ya gitu, dan kemudian sudah beda dan baborgo lagi ya gitu, itu kan apa. Dan sekali lagi terima kasih untuk TAKA ya di bawah koordinasi Pasukan ibu-ibu mana? Pak Petrus Resu dan Pak Ibu biasa yang sudah support mendampingi, dan ibu-ibu semua juga ada Resu ibu di sini yang memberikan kami saran. Jadi sekali lagi saya tetap dengan etika, sebelum saya lapor saya minta izin dulu untuk menerbitkan. Sekali lagi terima kasih. ya teman-teman. Jadi itu 2 peristiwa yang terjadi hari Kamis 8 Januari kemarin. Jadi tidak apa-apa, kita tunggu aja, kita lihat saja langkah selanjutnya. Yang jelas tidak lama lagi itu berkas Roy Suryo dan kawan-kawan sudah selesai di Polda Metro Jaya dan diserahkan ke kejaksaan untuk disidang. Jadi semoga berjalan lancar, berjalan baik, tidak perlu ada trik dan intip, tidak perlu pura-pura sakit Roy Suryo, supaya menghadapi sidang dengan gagah berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi kalau apapun yang diputuskan di sidang nanti, kalau dapat penjara sekian tahun ya jalani, terima dan jalani. Itu sebagai konsekuensi dari apa yang sudah dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Hidup itu sebenarnya simpel. Lakukan apa yang perlu kita lakukan dengan baik. Tidak perlu menggibah orang, tidak perlu menuduh orang. Apa manfaatnya buat kita juga? Tidak ada manfaatnya. Apakah dengan menjatuhkan Pak Jokowi dan keluarga itu, kemudian Roy Suryo jadi punya nama begitu kan? Jadi terkenal. Aneh memang. Hidup itu yang simpel-simpel aja lah. Tidak usah yang neko-neko kata orang Jawa ya. Saya bukan orang Jawa tapi puluhan tahun tinggal di Pulau Jawa, jadi saya ya hidup bersosialisasi dan beradaptasi dengan budaya Jawa dan Sunda. Jadi ya itu budaya yang bagus, budaya yang menghormati orang lain, kemudian tidak perlu mau tahu dengan urusan orang lain, hidup baik berdamai. Ya kita menjaga keseimbangan dengan kondisi sekitar kita, alam manusia, lingkungan pergaulan lah, intinya begitu. Jadi ya Roy Suryo selamat
menjalani proses hukum yang ada, dan selamat juga untuk mendapat resiko hukum yang sudah tersedia di depan. Penjara 8 tahun sampai 12 tahun sudah menunggu Rasulullah dan kawan-kawan. Selamat, dan ya saya ucapkan selamat untuk Rasulullah dan kawan-kawan. Dan untuk teman-teman sekalian, terima kasih juga sudah nonton, sudah like, dan sudah subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.